Salawat-salawat yang dibuat seperti salawat Naria, salawat Bada dan yang lainnya. Sekarang dia ingin mendapatkan pahala, dapat ganjaran dengan salawat itu, salawat Naria ini. Nggak ada contoh dari Nabi. Bukan dapat pahala, tapi yang ada apa? Dengan dasar hadis ini apa? Tertolak. Ada nggak Rasulullah mengadakan salawat Naria atau Badar? Ada nggak? Kalau nggak ada, jangan kita lakukan. Karena agama sudah sempurna. Kalau ada orang membuat yang demikian, akan ada lagi nanti yang lain membuat. Makanya kalau kita lihat torekot itu mempunyai cara salawat sendiri. Torekot ini salawatnya begini. Torekot ya berapa ribu salawat yang dibuat yang nggak ada contohnya. Apabila sholawat nariyah dibaca sebanyak 31 kali setelah melaksanakan salat subuh, maka Allah akan melancarkan segala urusannya. Apa benar? Batil. Sholawat nariyah itu bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan para ulama juga, tapi itu belakangan hari munculnya, Pak. Ya, cukupkan dengan sholawat yang Rasulullah ajarkan, Pak. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah cuplikan dua ceramah dari Ustadz Wahabi. Pertanyaannya, bolehkah di dalam syariat Islam menyusun sigot sholawat sendiri? Jawabannya adalah boleh. Boleh dan sah menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Ajam. Kalau memang tujuannya sholawat kepada Rasulullah SAW, maka mayoritas ulama membolehkan dan mendapatkan pahala. Ada sholawat bid'ah buatan para ulama yang sering dibaca oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun oleh orang-orang Wahabi. Hanya saja orang-orang Wahabi tidak sadar bahwa sholawat yang dia baca itu adalah sholawat bid'ah yang dibuat oleh para ulama, bukan dibuat oleh Rasulullah SAW. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, yaitu bunyi sholawatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sholawat buatan, sholawat bid'ah yang diada-adakan, yang disusun oleh para ulama. Dan orang-orang Wahabi selalu membaca sholawat ini Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sigot fi'il madhi dan dhamir atau kata ganti nama, yaitu sholla. Sholla ini adalah fi'il madhi. Kemudian alaihi, haknya adalah dhamir. Dhamir atau kata ganti nama, bukan sallallahu ala Muhammadin, tetapi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kebanyakan sholawat yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan sigot fi'il amar lid-du'a. Sigot itu adalah bentuknya adalah fi'il amar lid-du'a, yaitu rata-rata sholawat yang telah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tawadhu mengajarkan sholawat kepada para umatnya tidak menggunakan lafaz sayyidina. Tetapi kita sebagai umatnya hendaklah mengagungkan, ta'zim, menghormati Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina ditambah sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dari mana sigat sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Sekali lagi, Al-Fakir telah mempelajari ribuan kitab hadis, mulai dari Sahihain yaitu Sahih Bukhari Muslim, kemudian kitab Sunan yang 4, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Darimi, Al-Muwatta'nya Imam Malik, Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim, Sunan Ad-Daraqutni, As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Buktinya adalah kitab yang kami taruh di dalam rak yang di belakang kami itu. Dan semuanya sigot sholawatnya yang berupa bentuknya fi'il madhi hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, yaitu oleh Imam An-Nasai di dalam kitab As-Sunan Al-Mujtabah dan juga di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Matan hadisnya
atau redaksi hadisnya adalah sebagai berikut. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqal, telah diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimati fil witri qal, telah mengajarkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat itu di dalam salat witir. Beliau berkata, qul, katakanlah atau ucapkanlah, berdoalah, Allahumma hdini fi man hadait, wa barik li fi ma atait, wa tawallani fi man tawallait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Kemudian diakhiri solawatnya bentuknya fi'il madhi, wa sallallahu ala nabi Muhammadin, ini wa sallallahu ala nabi Muhammadin, tapi tidak wa sallallahu alaihi, tidak, tetapi wa sallallahu ala nabi Muhammadin. Akhrajahu An-Nasa'i fi Sunani Al-Mustaba, telah mengeluarkan hubara hadis oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Mustaba, nomor hadis 1746, wa fi Sunanil Kubra, dan yaitu tetap di dalam kitab As-Sunan Kubra miliknya Imam An-Nasa'i juga. Redaksi hadisnya begini, sholawatnya wa sallallahu ala Muhammadin, lafaz Muhammadinnya didahulukan, tetapi sama-sama menggunakan sigot fi'il madhi, wa sallallahu ala Muhammadin, kemudian an-nabi. Adapun sigot sholawat sallallahu alaihi wasallam itu, sekali lagi, itu adalah sigot sholawat bid'ah, bid'ah yang diadakan, yang disusun oleh para ulama, yang tidak ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dikatakan bahwa bentuk salawat seperti itu, sallallahu ala Muhammadin, adalah bid'ah. Sebagaimana di dalam hadis nomor 3105, Imam Ibnu Abi Syaibah mengatakan, haddatsan Muhammad bin Ubaidin anil A'mashi qal, su'ila Ibrahimu anil imam idza sallama fayaqul, sallallahu ala Muhammadin la ilaha illallah. Faqala, lalu berkata oleh Ibrahim, maka man qablahum, tidak ada orang yang sebelum mereka, yasna'u, yaitu yang berbuat, yang membuat hakada, seperti itu. Kemudian nomor hadis 3106, haddatsana Muhammad bin Ubaidin anil A'mashi an Atha ibn Sa'ibi an Abi al-Bakhtari qala hadhi bid'atun. Menurut Abi al-Bakhtari, hadhihi, bermula ini, bid'atun, yaitu bid'ah. Jadi jelas, oleh sebab itulah para ulama berpendapat bahwa menggunakan sholawat pakai bahasa Arab maupun bahasa Ajam itu boleh. Menyusun sigot sholawat sendiri itu boleh. Tidak seperti pemahamannya orang-orang Wahabi yang harus sholawatnya khusus dari Rasulullah. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena ayatnya sudah jelas, sallu alaihi wasallimu taslima, itu redaksi sholawatnya umum. Siapapun umatnya Nabi Muhammad SAW boleh menyusun sigot sholawat sendiri, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Jawa, Sunda, Inggris, menggunakan bahasa Arab juga boleh. Inilah yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.